Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam segmen Market Buzz di Power Breakfast. Sebelum kami berbincang bersama Pak Hans Kue, ada beberapa informasi diantaranya adalah mengenai data ekonomi ya dari neraca perdagangan Amerika Serikat di bulan April akan dirilis, kemudian cadangan devisa China, cadangan devisa Singapura, dan kalau dari emiten silakan Prisa. Ada ESA ya yang akan RUPS, kemudian ada IFII, RUPS, SRSN, SMMT juga akan RUPS, SCCO, MBAP, Telkom akan dividen tunai beserta BRIS, kemudian ada KDSI, ada TOWR, TLDN pemirsa, dan juga SGRO. Jadi dari emiten ada yang RUPS dan juga ada yang dividen tunai. Oke, dan untuk berbincang pada pagi hari ini seputar sentimen dan rekomendasi, kami akan tersambung bersama dengan Pak Hans Kue, Direktur PT Equator Swarna Investama. Selamat Halo. pagi Pak Hans. Ya, selamat pagi. Oke, terima kasih Pak Hans sudah bergabung bersama kami di Market Buzz Power Breakfast. Pak Hans, tentu saja yang ingin kita kemudian tahu sebetulnya dampak dari serangan yang dilakukan oleh Rusia ke ibu kota Ukraina dengan rudal jarak jauh, sejauh mana ini kemudian menjadi concern untuk pergerakan dari market global sendiri? Ya, sebenarnya pasar terus-menerus berspekulasi ya, kapan kira-kira perang ini akan berakhir sebenarnya yang diinginkan. Nah, memang saat ini kelihatan perang bisa berlangsung dengan jangka yang panjang, tetapi sebenarnya dampak yang cukup signifikan ke pasar global sebenarnya adalah masalah komoditas ya. Jadi seperti kemungkinan dunia menghadapi krisis pangan karena gandum dari Ukraina yang selama ini diekspor keluar itu tidak bisa keluar karena Rusia memblok di sana dan dia mengatakan akan membuka pelabuhan bila sanksi yang dikenakan pada Rusia dicabut gitu. Nah, semakin panasnya tensi perang kalau kembali lagi Rusia memperluas areanya ya dari Ukraina Timur ke ibu kota Ukraina, tentu ini akan menyebabkan perang yang panjang. Beberapa pengamat mengatakan kalau perang berlewat sampai bulan Juli, kemungkinan perang akan melebar ke kawasan Eropa yang lain ya. Jadi menimbulkan sesuatu yang ketidakpastian yang sangat besar. Ya, dan kita tahu bahwa ini memang belum perang ya, tapi uji rudal balistik yang dilakukan oleh Korea Utara pada hari Minggu, kemudian disusul pada Senin oleh balasan dari Korea Selatan bersama dengan Amerika Serikat sekitar 8 rudal gitu. Bagaimana sih ini juga akan menjadi concern untuk wilayah di Asia, Pak Hans? Ya, memang selama ini ya memang ada tensi yang panas Korea Utara dan Korea Selatan ya udah berlangsung sangat lama. Tapi selama ini orang selalu berpikir bahwa mungkin cuma gertak saja antara dua negara ya siu kekuatan. Tetapi sesudah terjadi perang Ukraina dan Rusia, ini sekarang spekulasinya bisa saja terjadi perang di kawasan ini gitu ya. Dan tentu ini yang sangat tidak kita harapkan ya karena satu wilayah yang terkena konflik itu biasanya ekonominya akan mundur jauh sekali gitu ya. Sama seperti yang terjadi dengan Ukraina dan Rusia gitu ya. Rusia diembargo banyak hal, di blok di sana, ekonomi dia menyusut. Ukraina juga pasti sangat menyusut sekali ya, pasti minus ekonominya sangat tinggi sekali. Nah ini yang tentu kita juga tidak harapkan terjadi di kawasan Asia ya. Jadi tensi yang panas ya, terutama Korea Utara, Korea Selatan. Kemudian kita juga tahu ada Tiongkok dan Taiwan ya yang juga cukup panas ya. Jadi tentu hal-hal ini memberikan sentimen yang kurang baik bagi pasar keuangan khususnya pasar saham yang menghindari risiko ketika ada perang. Oke, lebih spesifik dengan tema kita kali ini soal tren naik dari harga komoditas apakah masih akan panjang seiring dengan tensi perang yang masih cukup panas. Harga minyak pada pagi hari ini terpantau kembali mengalami penguatan meskipun masih bertengger di posisi 100 dolar Amerika Serikat per barrel begitu untuk WTI. Pak Hans, apakah itu artinya mencermati saham komoditas dalam negeri, batu bara mungkin dan yang lainnya ini masih cukup oke? Ya, jadi kita ada beberapa isu yang cukup penting ya. Yang pertama ada kelihatan krisis energi yang terjadi di India dan di Tiongkok ya. Nah, dua negara ini mengimpor lebih banyak batu bara ya, sehingga demand batu bara dari India itu ada permintaan yang naik gitu. Ke depan Tiongkok pasti juga meningkatkan permintaan batu bara ya dari Indonesia, salah satunya gitu.
Sehingga kalau kita lihat kemungkinan komoditas ini tetap jadi sesuatu yang sangat tinggi harganya gitu. Nah kalau kita lihat kemarin minyak ya, OPEC menambah produksi, tapi kelihatannya tambahan produksi OPEC cuma 640.000 ya barel per hari. Ini jauh sekali ya dari harapan bahwa ini mampu menutup krisis energi akibat dari blunder yang dilakukan Uni Eropa ya. Uni Eropa melakukan kesepakatan untuk memblok ya minyak Rusia sampai akhir tahun itu 90% import mereka gitu. Nah, kehilangan ini kan karena Rusia mungkin akan kehilangan 3 juta pasokan, tapi sebagian akan dialihkan ke Tiongkok, tetapi Uni Eropa harus mencari energi alternatif gitu. Dan mereka akan memblok batu bara juga dari Rusia gitu. Artinya dia akan membeli dari kawasan lain. Jadi tentu kalau langkah ini dilakukan sebenarnya akan berbalik merugikan sekali bagi Eropa, tetapi di sisi lain akan mendorong harga komoditas cukup tinggi gitu. Nah ini kita pikir cukup menguntungkan bagi Indonesia ya sebagai negara yang ekspor komoditas. Tetapi kita juga hati-hati karena kita net importir minyak ya, dengan harga minyak yang sangat tinggi ini cukup merugikan. Kemarin kita lihat Arab Saudi menaikkan harga penjualan minyak mereka ke Asia ya dari $2,10 jadi $6,5 itu naiknya lumayan tinggi gitu. Baik, Pak Hans, saya kemudian ingin mengetahui sebetulnya kondisi dari pasar modal di negara-negara yang tidak terlibat dengan konflik geopolitik begitu ya, yang bersifat risk management, ada atau tidak kebijakan-kebijakan yang dilakukan agar kemudian pasar modal ataupun mungkin capital market di negara-negara yang tidak terlibat konflik geopolitik ini kemudian tetap stabil dan secara resiko gitu ya, secara kumulatif akan bisa diredam, Pak Hans? Ya, jadi kalau sebenarnya yang terjadi di global itu uang itu bergerak ya, berpindah. Jadi uang itu paling cepat berpindah ketika sesuatu risiko meningkat, mereka dengan mudah berpindah gitu. Di awal perang Ukraina Rusia itu uang lari semua dari aset-aset berisiko masuk ke safe haven. Tetapi sesudah itu uang itu bergerak kembali mencari tempat investasi yang menarik. Negara-negara yang komoditas base itu menerima aliran dana karena harga komoditas melambung cukup tinggi. Gitu. Nah ini tentu seperti Indonesia pasar saham kita sempat turun kemudian bergerak naik lagi ke atas gitu. Jadi terjadi rotasi yang terjadi. Sulit bagi negara-negara untuk menghindari faktor global ini mempengaruhi pasar modal mereka karena integrasi dari pasar modal, investasi lintas negara gitu ya. Jadi ketika mereka melihat risiko meningkat, mereka akan menarik dana tersebut bergerak gitu. Nah, tapi sebenarnya perang ini datangnya agak mengejutkan ya karena kita belum selesai dengan masalah pandemi Covid, kemudian ada perang, kemudian kita menghadapi masalah lain yaitu normalisasi neraca Fed akibat dari normalisasi kebijakan Fed dan neraca Fed ya. Ini akibat dari pandemi Covid, akibat dari perang juga gitu. Nah ini yang kita nantikan di akhir pekan ini nanti ya yang cukup penting. Data inflasi dari Amerika Serikat juga menjadi concern ya untuk akhir pekan ini. Baik, seiring dengan sejumlah sentimen tersebut, bagaimana peluang dari pembukaan perdagangan di mana IHSG kemarin turunnya cukup dalam nih, Pak Hans, 1% lebih ke 7.096. Ya, kita pikir indeks kita ada peluang untuk rebound ya, biarpun sangat terbatas pergerakannya karena kemarin penurunan cukup dalam, kemudian kita lihat di regional indeks kembali bangkit ya di Amerika global menguat, Eropa juga mengalami penguatan. Kemudian tentu orang akan hati-hati ya menanti bagaimana data inflasi Amerika karena ini sangat penting sekali bagaimana kebijakan Fed ke depannya. Oke, kita lihat ya. Ya, saham-saham yang dijadikan rekomendasi oleh Pak Hans diantaranya adalah ada Energi, NTP, Mika dan juga XL dengan rekomendasi buy dengan support dan juga resistance masing-masing. Untuk Energi di 212, resistance di 230, sementara NTP support di 9.375,
resistensi 10.575, kemudian Mika dengan level support di 2.420 dan resistensi di 2.800, dan untuk Excel support di 2.550 dan resistensi di 2.870. Oke, tampaknya Pak Hans tidak ingin menaruh dana di satu keranjang saja, begitu ya, Wiki? Membahas mengenai salah satu hal yang juga menjadi concern, yaitu adalah inflasi dari Amerika Serikat sendiri yang kita kemudian jadi penasaran apakah kemudian The Fed akan menaikkan tingkat suku bunganya atau tidak, begitu ya. Pak Hans, analisa dari Anda seperti apa, Pak Hans? Ya, jadi inflasi ini jadi komoditas terpanas ya, karena inflasi yang tinggi ini ternyata sudah mengganggu fundamental. Jadi beberapa emiten seperti Walmart di sana itu menunjukkan bahwa terjadi penurunan daya beli masyarakat dan peningkatan biaya ya, yang mengganggu profit perusahaan. Nah, pertanyaannya adalah inflasi sudah mencapai puncaknya kemarin 8,5 di bulan Maret, kemudian April 8,3. Harapan sekarang adalah turun inflasinya. Apalagi Fed sudah menaikkan suku bunga 75 basis point. Tetapi pertanyaannya adalah inflasi Amerika ini terjadi pada supply side gitu ya, sedangkan kenaikan suku bunga itu adalah demand side. Inflasi terjadi lebih karena cost push inflation dan imported inflation yang perbaikannya butuh waktu gitu. Sedangkan kenaikan suku bunga itu untuk menekan inflasi karena demand side gitu. Jadi ini yang akan jadi masalah. Kalau bunga naik terlalu agresif, ini akan menyebabkan daya beli hilang, ekonomi bisa masuk ke resesi, sehingga yang ditakutkan dunia adalah ekonomi Amerika dan global masuk ke periode stagflasi, karena inflasi tinggi itu juga terjadi di zona Eropa. Eropa kemarin keluar data inflasinya 8,1% gitu. Jadi ini yang dikhawatirkan. Kalau bunga Amerika terlalu tinggi, tentu dana akan kembali ke advanced country, dan ini akan menyebabkan pasar keuangan kita menghadapi namanya taper tantrum ya, goncangan gitu. Selain nanti tengah tahun juga kita melihat Fed akan normalisasi neraca mereka. Oke. Pak Hans, apa yang akan dilakukan jika data inflasi yang dirilis Amerika Serikat pekan ini lebih tinggi dari ekspektasi dan sebaliknya lebih rendah juga? Ya. Apa yang harus dilakukan? Ya, sekarang pasar itu punya ekspektasi bahwa Fed itu cuma naikin suku bunga 2 kali aja, yang edisi Juni dan Juli 50 basis point. Kalau sana inflasi masih tetap tinggi, Fed berjanji akan menaikkan suku bunga terus-menerus sampai akhir tahun. Berarti ada tiga kali lagi kenaikan sampai akhir tahun. Nah, tentu kalau itu yang terjadi, kemarin waktu bulan Maret koreksi yang terjadi pasar cukup signifikan terjadi karena kekhawatiran bunga naik sangat cepat gitu. Nah, ini kalau terjadi seperti itu, kemudian pasar saham akan koreksi lagi seperti bulan Maret kemarin. Oke, akan ada koreksi besar lagi di market seperti yang terjadi setelah libur Lebaran kemarin ya, karena The Fed menaikkan suku bunga. Oke, jadi waspada, tunggu data inflasi, proyeksinya seperti apa ya.